Baiklah, saya ingin bercerita tentang kisah nyata yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran buat kita, supaya kita tahu ke depannya bagaimana, supaya bisa kita menyikapi dalam hidup ini, karena ini kisah nyata yang saya alami. Berawal kisah ini di suatu kampung, ada orang pendatang lah di kampung itu. Dia ingin, artinya tuh tinggal di kampung itu, lalu dia memperkenalkan diri sama warga tersebut, warga kampung tersebut. Lalu kemudian tak lama dia pandailah mengambil hati masyarakat, tokoh masyarakat, pandai ya artinya beradaptasi di kampung itu. Kemudian setelah berapa bulan, orang ini mulai ada pendekatan lah sama orang-orang yang tertentu yang dia ingin maksudkan. Tentu awal mulanya dia selalu ke masjid, sholat berjamaah bersama-sama, ya kan? Ya artinya selalu pandailah mendekati masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian bercerita. Kemudian setelah itu lama-lama ada maksud tertentu. Dia lihat di kampung itu mana orang yang kaya. Orang yang kaya yang bisa digaulinya lah. Artinya pandai bercerita lah. Kemudian orang kaya tersebut didekatinya, ya kan? Ya ceritalah banyak tentang masalah pengalaman hidup. Suatu hari dia pergi, ya kan, tempat orang kaya tersebut. Dia cerita-cerita di rumahnya lah, cerita-cerita masalah kehidupan. Kemudian waktu sholat pun sampai. Ini yang saya langsung mengalaminya, mendengarkan cerita tersebut kan. Dan ini memang terjadi di kampung saya. Lalu kemudian kata orang tersebut, saya numpang sholat lah pak. Oke, kata pemilik rumah tadi, orang kaya tadi, silahkan anda sholat. Sholat lah. Kemudian sudah sholat, ya kan, tentu sebelumnya sejadah disediakan, ya kan, karena ini tamu untuk sholat. Setelah sholat, kemudian si orang tadi ngobrol kembali lah sama orang kaya tadi. Lalu orang kaya tadi apa namanya tuh, menyimpuni sejadah ini tadi, disimpuninya. Kemudian dilihatnya ada uang di situ, uang yang sekitar 30 juta lah uang tersebut. Lalu orang kaya ini ngomong sama orang tersebut, loh ini uang dari mana? Jadi kata orang ini, katanya ini untuk bapak uang ini. Loh kok begitu? Ya ini betul-betul untuk bapak. Jadi orang kaya tadi ya tambah heran dia kan, kok uang 30 juta ada di sejadah ini diberikan sama saya. Lalu singkat cerita orang kaya tersebut heran dia, di mana anda dapat uang 30 juta ini sampai anda mau memberikan sama saya? Ini katanya karamah ataupun maunah amal saya. Begitulah. Nah, jadi kalau kita pikirkan secara normal, kita orang yang waras ini pun bisa tertarik, ya kan? Nah, jadi kalau ada modus-modus seperti ini kita perlu hati-hati. Kalau di kampung kita ada orang pendatang baru yang sengaja mengambil hati warga, pandai dia artinya bergaul, yang kayak modus-modus begini kita perlu hati-hati, ya kan? Padahal ini penipuan. 30 juta itu memang uang dia, bukan karena bukan karena maunah amal atau karamah amal. Itu uang 30 juta itu memang uang dia. Dia ingin memancing kita supaya
nanti tergiur. Nah, jadi singkat cerita, ya sudah, seminggu kemudian orang kaya ini artinya penasaran, Anda sampai bisa begitu macam mana? Saya karena melakukan ibadah, wah, dia sebut ini maunah atau karamah. Lalu kalau bisa bagaimana? Kalau seandainya kita kepingin lagi macam mana? Kalau begitu katanya Bapak sediakan aja uang 100 juta. Bisa menjadi 1 miliar katanya. Nah, ini cerita ini bukan bukan sekedar cerita-cerita fiktif tapi cerita fakta, ya kan? Nah, lalu orang kaya tadi ya artinya berusahalah mencarikan uang 100 juta. Kalaupun tak ada dia kan entah dia patungan dengan saudara-saudaranya atau sama kawan-kawan yang mencari uang 100 juta tadi kan. Artinya kaya di sini ya kaya lah, bukan kaya betul tidak. Artinya sederhana lah orangnya bisa aja mengusahakan uang 100 juta. Karena ini memang sasaran buat si orang tersebut ingin ingin menipu kan. Dilihatnya juga di kampung tuh mana orang-orangnya yang sekiranya bisa berduit, yang kira bisa menghasilkan duit menurut dia, itu yang menjadi sasaran dia. Lalu dia carikan uang 100 juta. Nah, akhirnya singkat cerita uang 100 juta itu pun kabur, dibawanya lari. Nah, itulah perlu hati-hati kita, ya kan? Uang 100 juta tadi katanya disimpan suatu tempat, ya kan? Tunggu 3 hari baru dibuka. Nah, saya melakukan ibadah maunah amal atau karamah tadi, tapi 3 hari. Jadi menjelang 3 hari itu dia pun kabur. Nah, jadi rugi juga akhirnya kan. Nah, ini kisah nyata yang pernah terjadi di kampung saya.